Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma yassir umurana wa umur walidayna. Allahumma yassir umurana li ziyarati Makkah wal Madinah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf Imam Muhyiddin Al-Imam An-Nawawi bisanadihi, dengan sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bihi wa ilaihi, sanadnya sampai ke Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis kedua dari bab yang baru kita pelajari, bab ke-27 atau hadis ke-223 dari awal kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Wa anhu, dan dari beliau, tidak disebutkan nama, berarti perawi hadisnya sama seperti sebelumnya. Siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Qala, Abu Musa berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sepi, sunyi. Kenapa ketika disebutkan Nabi Muhammad ada yang bersalawat? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Apa kata Nabi? Man marra fi syai'in, siapa saja yang berjalan min masajidina, ke masjid-masjid kami. Maksudnya masjid punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Au aswaqina, atau berjalan ke pasar. Dua disebutkan oleh Nabi, masjid dan pasar. Kenapa masjid dan pasar ini disebutkan oleh Nabi? Karena masjid dan pasar ini bertolak belakang. Masjid suci, tempat rumah Allah, tempat ibadah. Pasar kadang sebaliknya, orang lupa, lalai. Sekarang alhamdulillah ulun kada ke pasar, Pak Ustaz. Ulun ke mall aja. Kurang lebih aja. Tapi boleh tidak ke pasar, Pak Ustaz? Boleh. Silahkan. Untuk berniaga, untuk berdagang, untuk refreshing, silahkan. Tapi jangan lupa ada tempat yang lebih bagus daripada pasar, yaitu masjid. Ajarkan kepada anak kita, anak-anak kita semua, cucu kita ke masjid. Nah, pergi ke masjid. Bikin ulah masjid itu tempat yang menyenangkan. Ulun baik kolar masjid. Kenapa? Itu
Ada orang zuhuban Tuhan menyarikan ke masjid, disariki dimamai, amping ke masjid lagi. Nah, setelah diteliti bukan menyarikan, menabur aja kayak itu. Ini juga yang rapikan akadnya nih. Nah, jadi kita buat masjid ini menyenangkan untuk semua kalangan. Jangan sampai isi-isinya ya yang sudah expired ini sudah. Nah, jangan. Tapi memang seperti itu. Beberapa masjid isinya yang senior. Cuma alhamdulillah mau masjid. Kita lanjutkan hadis. Kata Nabi, siapa saja yang berjalan ke masjid dan juga ke pasar, wa ma'ahu nablun, bersama dia ada nablun, anak panah, ujungnya itu tajam. Atau di sini diterjemahkan benda apapun yang membahayakan orang lain. Falyumsik, kata Nabi, maka jaga anak panah itu, jaga benda itu, jaga betul benda yang bisa menyakiti umat Islam itu, meskipun dibawa ke masjid, dibawa ke pasar. Auliyakbid ala misoliha, atau silahkan kalian pegang ujungnya, ujung anak panah itu, bikaffihi dengan tangan, au yusiba ahadan minal muslimin minha syai'un, karena ditakutkan nanti dari benda yang pian bawa itu nanti menyakiti orang-orang beriman. Ada yang bawa anak panah, dibelikan tas untuk anak panah itu, masuk anak panah di situ. Ada yang membawa lading tajam. Kenapa membawa lading tajam ke masjid? Karena sekalinya orang itu juleha. Apa juleha? Juru sembelih halal. Kemana-mana bawa lading. Wah. Ada juga polisi ke masjid bawa pistol. Boleh silakan. Tapi ingat, jaga benda itu jangan sampai menyakiti kaum muslimin. Siapapun itu. Oh, Pak Ustaz, Islam itu teroris, Islam itu mengajarkan kekerasan, Islam itu keras, membantai kaum yang bukan Islam, non-muslim disikat, agama teroris ini. Kata siapa, bos? Belum baca hadis ini. Di hadis ini berarti Nabi ingin mengajarkan kita bahwasannya apa? Sesuatu yang ada pada diri kita jangan sampai menyakiti orang lain. Kalau zaman dulu apa? Panah. Zaman sekarang apa, Ustaz? Banyak. Contoh knalpot. Jangan membuat bising orang lain. Apalagi mercon atau segala macam. Jangan sampai benda-benda itu membahayakan orang lain. Ini kadang mohon maaf, rajin ke masjid, rajin pengajian, tapi kadang ada anggota badannya ini suka menyakiti hati tetangganya, hati keluarganya, hati orang beriman. Apa anggota tubuh itu, Pak? Muntung. Hati-hati, muntung. Betul nggih, Pak? Nek cara Jawa halus, cangkem. Oh kasar niku. Nek halusnya apa? Nek halusnya apa? Labing. Rupanya pagi ini kayaknya lupa sudah dengan bahasa Jawa. Dasar dulunya belajar, Pak. Ulut. Temanya apa? Idul Fitri, maaf-maafan dengan keluarga, kumpul bersama keluarga. Tapi lisannya tajam seperti anak panah. Hati-hati, lisan itu sekali tembak, susah untuk pulang. Seperti anak panah, kata Nabi. Kumpul dengan keluarga. Oh, alhamdulillah, anakku saya wis jadi tentara, sing sijine jadi polisi, sing sijine jadi PNS. Mohon maaf, anak jenengan jadi apa? Halus nanyanya, si anak itu jadi apa? Pegawai apa? Wah ini halus, tapi niatnya apa? Ada
bulan, bingung jawabnya apa. Berdiam, berhidip malu. Nah, ini hati-hati mulut ini. Habis itu, alhamdulillah, anak ulun belum begawi, sudah daftar di sana, majukan CV di sana belum keterima. Habis itu dia komen, umur sudah 30, umur sudah 20, belum dapat pekerjaan. Aduh, wah, gak kayak anakku udah jadi PNS. Nah, ini hati-hati, lisan bahaya ini. Si Ano mana nih? Bisika sudah, 6 tahun sudah menikah, kawin sudah 6 tahun, gak membanakan jalan. Kemana itu nah? Hanya 3 bulan, banakan sudah. Sekali diajak banakan sudah. Umai 7 tahun sudah, 8 tahun, 9 tahun belum menikah. Yang digawe anak aja mana di rumah. Dikiranya anak kuasa dia. Memang berdua laki ini menggawe terus, cuma menang menjadikan, cuma tetap haknya Allah Subhanahu wa taala. Untungnya tidak dijaga, menyakiti perasaan kaum muslimin tetangganya dan keluarganya. Ini hati-hati betul. Ini harus kita jaga betul-betul. Kenapa? Inilah Nabi. Nabi bahkan jalan ke masjid, jalan ke pasar, ada benda yang menyakiti, tahan. Ada pistol, sarungi, ada panah, pegang ujungnya supaya tidak menyakiti orang beriman. Jadi inilah Islam, bos. Inilah Islam. Inilah Islam. Nabi mengajarkan supaya kita ini tidak menyakiti tetangga, keluarga, dan seluruh orang-orang beriman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya hadis ketiga. Wa an Nu'man bin Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Allah meridhai dua sahabat ini, Nu'man dan juga Bashir. Qala, Nu'man berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Masalul mu'min, permisalan, percontohan orang yang beriman, kata Nabi, fi tawaddihim, dalam berkasih sayang, mencinta kasih. Maksudnya apa? Ada hak di situ sesama Islam, sesama kaum muslimin. Wa tarahumihim, dan juga dalam bersayangan, berkasih sayang, membagi sifat rahim. Ternyata seorang mukmin, seorang Islam dengan Islam yang lain itu ada sifat lemah lembut, ada sifat kasih sayang. Wa ta'atufihim, dan juga sifat memperlakukan orang lain. Ini sama seperti hadis yang kemarin, Pak, masih ingat? Bahwasannya apa? Kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Soalnya ada tahu orangnya ada di masjid sini menyambati orang ketujuh, tapi sekali disambati orang sangit. Ketujuh mepet orang, sekali diepet sangit. Ketujuh menghina, sekali dihina, ini sangit bergulung. Ini rancak ulun padadi ke santri ulun. Kenapa? Santri ulun di pondok banyak di kamar itu, rawan berkelahi, macam-macam orang. Ya kadang ada menyambati, disambatinya menyambati ini untuk ranah kanakan belum malah. Di pondok itu menyambati ngarang abahnya. Ya kan bahari itu ngarang abahnya jadi akan bahan ejekan loh. Kamarudin ya. Bisa contoh aja. Contoh ada apa kalau? Nah itu. Yang bisik abah ngarangnya Kamarudin. Emosi. Sekalinya anak Kamarudin tadi mengejek nama abahnya sekali aja. Siapa misalnya?
Diejeknya langsung, kenapa kamu menyambati orang abahkunya? Padahal ini berdahulu menyambati. Terkelahi ada banyak orang kayak itu. Semoga ada sampai itu makanya orang-orang kayak itu menyambati itu. Nah ini hati-hati. Kadang suka menghina orang lain. Sekali dihina, ini yang paling sangit berdahulu. Kadang boleh. Inilah Nabi Muhammad itu mengajarkan Islam itu lengkap. Dari sifat memperlakukan orang lain, dari sifat menghormati orang lain, kasih sayang kepada orang lain diatur. Nah sifat orang beriman itu kata Nabi seperti apa? Masalul jasad, seperti satu tubuh. Ida istaka minhu adun, kalau ada satu anggota badan berkeluh kesah sakit, satu anggota satu badan luka, tada'alahu sa'irul jasadi, maka seluruh badan itu akan merasakan sakit. Hingga apa yang terjadi? Bisahri, kada hawa gurih, kada hawa gurih, wal humma, dan juga merasakan humma, demam. Nah ini sudah disebutkan oleh Nabi jauh 1500 tahun yang lalu. Kira-kira terbukti kan apa? Terbukti. Oh rupanya jamaah bapak-bapak di sini ada bahari pas anu cantengan. Apa cantengan itu? Enek cantengan, enek kapalan. Cantengan itu kan kuku aja sedikit di ujung benana. Tapi rasanya Pak, sedap malam sampai malam ada foto gue. Kenapa? Ma'arif sakit, apalagi yang sampai kukunya terbuka. Padahal yang sakit cuma kuku, tapi pas guring itu kuku. Wah ini ada pulang, ada Pak Ustadz yang dari ibu-ibu di belakang situ. Laki lu nikah ada kalau guring malam tuh. Kenapa? Sekalinya termakan gulai kambing siangnya. Ini keras segala macam, sahabatnya keras atas bawah keras lain. Nah, padahal kan yang sakit kadang leher, kaki di bawah, kuku, tapi badan merasakan semua. Inilah perumpamaan kita itu orang beriman semuanya nih, orang Islam seperti satu tubuh. Makanya kita ini berkasih sayang, saling mengingatkan. Bentuk kasih sayang yang paling tinggi salah satunya adalah apa? Saling mengingatkan. Makanya kadang ada beberapa orang, Assalamualaikum. Kenapa ada dijawab nih? Nah, alhamdulillah. Ulun kira kenapa ada dijawab nih? Mengatuk lawang, bingung membuka jendela. Berjenggot, bergambis, berkopiah, kenapa nih? Aduh, bukannya adalah harus diheranin. Mengatuk sudah. Nah, tanda-tanda sudah nih. Sekalinya pas dibukai, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa yang bisa dibantu? Tidak ada maksud apa-apa. Kami di sini cuma mengingatkan bahwasanya kita ini sebagai umat Islam harus yang namanya sholat, dan sholat di rumah lebih baik daripada sholat sholat. Sholat di masjid itu Pak pahalanya 27 rakaat. Ada 4 keutamaan sholat di masjid. Ada 4 keutamaan sholat di masjid. 4 ini belum jelaskan, insya Allah lama Pak, bisa sampai sore. Kenapa belum teringat ya 4-4-nya nih? Ada keutamaan yang pertama, didoakan oleh malaikat. Setiap patah kakinya diampuni dosanya oleh Allah. Belum sampai masjid sudah didapat pahala. Kemudian yang terakhir, doanya diijabahi oleh Allah. Saya lihat Bapak sepertinya belum kelihatan ke masjid. Mari Pak, ayo ke masjid. Mengingatkan. Mereka kan mengingatkan nih, nggak ada. Masjid nggak kok? Masjid ya? Nggak ke masjid. Mengingatkan tetangga, baik atau tidak baik? Baik. Cuma kadang yang diingatkan ini sudah emosi duluan. Nah
Nah inilah pentingnya kita itu mengatur emosi, membersihkan hati. Supaya apa? Nasihat dari orang lain itu masuk. Oh iya, kan kadang yang dinasihatkan ini simpel aja, malah paling sholat, paling puasa, kita jauh-jauh sholat. Supaya apa? Karena sholat ini basic. Alhamdulillah Pak. Halo. Saking asingnya Islam zaman sekarang, saking asingnya Islam, itu orang sholat sudah dicap alim. Ya, anum namanya. Nah, anum. Nah, di ujung situ. Oh, di ujung sana beratan. Nah, katakan lagi kumpul reuni, kemudian apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi asik bereunian, bangku acara segala macam. Tiba-tiba berdiri. Anak-anak dia, aku nak sembahyang. Masya Allah, alim benar dia nih. Kan kada nyambung. Sholat lawan alim. Sholat itu kewajiban. Saking wajib jarang orang, banyak orang kada menggawi sholat. Sekali ada yang menggawi sholat, alim benar aja. Alhamdulillah ini dari. Padahal sholat itu basic kewajiban kita, urusan kita antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua punya sifat rahim, ketetanggaan dari sesama muslim, dan juga semoga anak cucu kita rajin sholat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mengajarkan apa Nabi ini? Mengajarkan bahwasannya kita ini sesama umat Islam harus punya sifat kasih sayang. Oh, Islam itu keras, Islam itu teroris. Kata siapa? Belum membaca hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah 2 hadis. Biasanya 2 hadis ini banyak sudah memakan waktu. Kita lihat dulu ke kanan. Masih ada waktu. Kita lihat dulu jamaah. Alhamdulillah, baterainya masih 89%. Berarti masih sanggup malah? Masih sanggup. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keempat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Periwayat hadis paling banyak, perawi hadis paling banyak Abu Hurairah. Siapa nama asli beliau? Nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr. Sebelum nama beliau Abdurrahman bin Sakhr, nama beliau sesat. Apa nama sesat beliau? Abdus Syams. Abdus Syams itu artinya hamba matahari. Diganti oleh Nabi nama beliau. Qala Abu Hurairah berkata. Apa kata Abu Hurairah? Qabbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qabbala mencium. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mencium Al-Hasana Hasan. Siapa Hasan, Pak? Hasan bin Ali, anaknya Ali, anaknya Fatimah radhiyallahu anha, berarti cucu Nabi. Nabi mencium cucunya Hasan radhiyallahu anhu, Allah meridhoi keduanya. Wa indahu Aqra bin Habis. Di samping Nabi, ketika Nabi mencium Hasan, di sampingnya ada sahabat Aqra bin Habis. Aqra bin Habis ini keras. Mungkin orang Badui, sifat beliau keras. Faqala Aqra, kemudian melihat Nabi mencium cucunya, sahabat Aqra ini berkata, apa kata Aqra? Innali asaratan min walad. Wahai Nabi, saya ini punya asyarah walad. Berapa asyarah, Pak? Berapa asyarah? 10. Oh. Rupanya Ustadz ini pengen menipu jamaah, karena jamaahnya ini rancak umroh, melihat di YouTube itu asarah rial. Kada kau ditipu. Asarah tuh tahu sudah lulus sampai 10. Biar pian tangan gini, kada kau tertipu. Kata Aqra, wahai Nabi, saya punya 10 anak. Ma qabaltu minhum ahadan. Tak pernah sekalipun aku mencium mereka. Kada suah aku mencium anakku, wahai Nabi. Ini kau
Cucu dicium. Apa maksudnya anak dicium tuh? Aku 10 ada suruh cium anak-anakku. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat ke Aqra tadi. Faqala, Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Perhatikan betul-betul Pak, kalimatnya pendek, simpel tapi maknanya dalam. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa saja yang tidak yarham, kalimat yarham pertama ini kalau dalam ilmu sorof mabni maklum, yurham majhul. Apa artinya? Siapa saja yang tidak punya sifat rahim, kasih sayang, la yurham, dia tidak disayangi, dia tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, ada dalam Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa pelajaran pertama yang kita dapat, Pak? Pelajaran pertama, Nabi menyebutkan nasihat ini tidak menyebutkan nama Aqra. Apa maksudnya, Pak? Nabi tidak menyebutkan nama Aqra. Maksudnya apa? Aqra, kalau kau kada sayang lawan anak, berarti Allah kada sayang. Tapi di sini Nabi menyebutkan umum. Kenapa Nabi menyebutkan umum? Karena Nabi tidak suka menasehati orang di depan banyak orang. Ini kadang ada ustadz, habib, petinggi, lurah, RT, RW, wali kota. Adilah ustadz mau sebutkan juga supaya adil. Kalau ustadz mau disebutkan ya. Presiden, wali kota, gubernur, atasan, banyak sudah. Kadang menasihati orang itu pengennya di depan orang banyak. Niatnya apa? Merendahkan. Nabi mengajarkan tidak seperti itu, bos. Kalau ingin menasihati orang lain, tengok dulu ada banyak orang atau kada. Kalau banyak orang berarti pakai bahasa umum. Ini bukti bahwasanya Nabi dari dulu tuh sudah pandai public speaking, cara berbicara, cara menyampaikan dakwah. Makanya ulun di sini mengajarkan untuk adik-adik nih yang nanti sekolah, yang nanti kuliah, adik-adik yang kuliah yang belajar komunikasi. Ini kadang anak-anak kita zaman sekarang ini kadang belajar komunikasi di tahun itu langsung sangit. Dari mana nak? Kalau sebenarnya nyarja beli ke rumah dari situ, dari situ wah, sangit. Jadi belajar komunikasi. Nabi pun sudah pandai berkomunikasi. Bahwasannya apa? Nabi tidak menyampaikan nasihat ini kepada Aqra, tapi pakai bahasa umum. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua apa? Bahwasannya mencium cucu, mencium anak itu biasa. Nah, yang kada biasa ini, yang salah ini adalah mencium binuran. Ya, ini yang luput. Tenang aja. Jadi bapak-bapak yang punya cucu, yang punya anak, cium. Yang punya bapak-bapak yang punya anak, yang punya cucu lakian, mana? Angkat tangan. Nah, cium cucu pian tempel halus. Kalau sudah gatal, kada mungkin akan mencium. Kenapa? Karena anak laki-laki dengan ayahnya ini kalau sudah besar itu jauh bepandir dari hati ke hati ke dapur. Langsung Ustaz jadi tunjuk nih. Jadi ulun berpesan kepada orang tua, kepada anak yang punya cucu, pernah latihan melihat kenapa anak ulun ini Ustaz umur sudah 20, umur sudah 25, umur sudah 30, anak laki-laki
anak laki yang ulun munah tahu untuk ada betah. Kenapa yo? Nah, pertanyaannya adalah sudahkah pian jadi bapak yang asik? Nah, bapak yang asik bapak. Apa maksudnya bapak yang asik itu? Bapak yang pada setiap tetamu tuh isinya nasihat aja. Nah, ini kadang tetamu anaknya yang lakian umur 30, 35, 40, 50. Tetap tetamu tuh nasihat. Dulang pakai anak pian. Akhirnya apa? Aku udah boleh jadi hancur aja. Nah, jadi kalau pian bisik anak, ini pinanya satu curhat pernah. Kadang ulun di sini baru dapat ilmu juga Pak. Jadi kalau pian bisik cucu lakian itu jadi kayak yang asik. Bagaimana yang kayak yang asik tuh? Misalnya cucu pian main game di HP, main-mainan apa? Upati main juga. Ini kadang anak bermainan apa tuh ular tangga, main terus ya. Ini. Nah timbul cucu ini kada sudah ada nyaman lagi, sudah mendengar nih. Apalagi anak. Jadi kita itu usahakan jadi orang tua yang asik. Supaya apa? Nasihat itu bagus apa? Bagus. Tapi kalau saban hari nasihat, saban tetamu nasihat, anak tuh dulang juga, Pak. Nah, cucu tuh dulang juga. Nah, jadi jangan saban hari itu nasihat. Apa yang dibahas? Nah, jadi ini pelajaran bukan untuk ulun aja, tapi untuk kita semua. Seperti itu. Ini kan dari Nabi, bentuk kita bermain bersama cucu, bersama anak itu bentuk kita kasih sayang kepada keluarga. Jadi habis ini dia hendak mencium cucu, silahkan, harus ketakutan. Yang jadi masalah ini kalau ada orang mencium cucu pian, jangan asal sembarang cium aja. Amun pian di Mesir Pak, di Mesir satu lift lawan orang, kemudian ada anak orang Mesir sama orang Arab tuh lucu banget putih, kemudian pian japa yang pipinya ditambah orang Arab lainnya melayang tangan ganangan bulu tuh. Nah, kada boleh. Ini merupakan satu adab sama kita juga adab. Amun ada ibu-ibu ini adab juga Bu lawan bapak-bapak juga ada. Kalau ada undangan akikah, kalau ada undangan akikah pian lain keluarganya atau keluarganya ibu masnya anak nih halusnya langsung cium kanan kiri, munnya dari mulut jangan. Makanya kadang akikah wah ini bertulisan banget, ada tulisannya wah ini diharapkan jangan menciumnya. Nah, supaya apa? Kita ini jangan sembarang cium. Karena untung ini kan kadang bakteri masih ada. Apalagi kayak napas. Ada yang mencium, ujar bayinya, "Nama ini mau susu ya?" Nah, jadi kalau kai yang mencium cucu silahkan. Tapi kalau bukan keluarga usahakan jangan. Maksudnya apa? Kita punya sifat kasih sayang ke keluarga, ke anak-anak kita, bentuknya dengan perhatian, bentuknya dengan mencium, bentuknya dengan apa? Memberikan kesempatan dan waktu bermain dan sebagainya. Ini bentuk rasa kasih sayang kita kepada keluarga. Pak Ustadz, ini kalau ini ya dari teman seperti sampainya ini berapa menit lagi jamaah pindah ke dapat tenaga rupanya wadah ini ada apa itu nanti ditunggu. Kenapa wadahnya ada? Karena dirangkap di jamak sampai habis-habisan. Habis-habisan ini jangan bulik berdahulu. Insya Allah kita akan melaksanakan sholat hajat. Untuk apa Pak Ustadz? Karena untuk hajat kita semua semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khususnya ulun juga insya Allah mau berangkat umroh dimajukan tanggal 12 Juli. Jadi sholat hajat ini ulun minta doa dari pian berataan, semoga perjalanan ulun ini dilancarkan oleh Allah, berangkat dengan selamat, pulang lagi dengan selamat. Karena kalau ulun yang berdoa bisa jadi doa ulun karena dikabulkan. Kenapa? Ulun banyak dosa, tapi ada salah satu dari jamaah ini doanya langsung menembus langit
Nah itu yang ulun harapkan doa dari jamaah ini. Jadi ulun minta doa dari pian dan hajat dari pian. Muncul pertanyaan, Pak Ustaz, apa hukum sholat hajat? Apa sholat hajat? Nabi tidak mengajarkan sholat hajat. Dari mana sholat hajat ini? Nabi memang tidak mengajarkan sholat hajat, tapi bukan berarti itu bid'ah. Sholat hajat ini yang memberi nama siapa? Ulama. Dari mana dasarnya? Dari hadis Nabi. Nabi bersabda, kalau kau pengen ingin sesuatu, ingin doamu dikabulkan, sholatlah dulu sholat sunnah 2 rakaat. Maka dari itu ulama di sini menyimpulkan, oh kalau mau hajat apapun semuanya kembalikan ke sholat. Bapak ingin ini, kembali sholat dulu 2 rakaat sebelum berdoa. Bapak punya keinginan untuk umroh, pengen beli mobil baru, pengen punya anak, sebelum berdoa sholat dulu, ayo sholat dulu. Kecuali anak begini pulang, sholat 2 tapi kan tahu dikabulkan atau adanya. Nah, akhirnya dari sini disebutkan oleh ulama ada namanya sholat hajat. Sudah berbunyi, lampu pun sudah mulai mati, AC pun sudah mulai tidak nyala, kondisi sudah tidak memungkinkan. Kita tambah satu hadis lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, qadiman nasu minal a'rab. Apa kata Aisyah? Telah datang manusia minal a'rab, dari orang suku Baduy, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu oleh kepada Nabi. Kemudian orang Baduy tadi kan keras. Orang Baduy itu keras, Pak. Ulun dulu belajar di Yaman itu, di Maghrib itu, bepandir itu kan ada. Assalamualaikum Faisal, ma ismuka? Min aina cita? Anta ma'aman hina? Kadada kayak itu. Ya Faisal. Pandir itu yang buat lahir itu, Bang. Datang kepada Nabi, kemudian berkata orang-orang Baduy tadi, atuqabbiluna sibyanakum? Apakah kalian itu mencium anak-anak kalian? Mencium anak kalian? Kata Nabi, na'am, iya. Qalu, para Baduy itu berkata, lakinna wallahi ma tuqabbil. Akan tetapi kami demi Allah, kata orang Arab tadi, kami kadang hendak mencium anak kami. Keras memang orang Baduy ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini penutup pengajian kita. Apa kata Nabi? Mendengar orang tidak mau mencium anaknya, tidak mau mencium anak cucunya, kata Nabi, awa amliku. Awa amliku terjemahannya satu paket. Aku tidak punya kuasa, kata Nabi. Aku ini kada kawaba apa-apa. Awa amliku, aku tidak ada kuasa, tidak bisa mencegah. In kana Allah naza'a min qulubikum rahmah. Kata Nabi, aku tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan kalau Allah mencabut sifat rahmah dari hati kalian. Berarti kalau kita tidak punya kasih sayang kepada sesama muslim, kepada keluarga, kepada tetangga, takutnya sifat kasih sayang itu dicabut oleh Allah. Semoga orang-orang yang hadir di majelis ini semuanya masih punya sifat rahman dan rahmah dari hati mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Waktu 6 menit sebelum sesudah azan sudah mulai jalan. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan, kita amalkan hari ini, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan diberikan kepada kita semua tanpa dikurangi sedikit pun. Semoga Allah memberikan keberkahan dan rahmat untuk kita semua. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dosa kedua orang tua kita serta dosa-dosa anak cucu kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa berziarah ke Mekah dan Madinah dan juga ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ridha, minta maaf, minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.